Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kaltara Bicara hari ini kembali hadir bersama saya Dara Aurora. Pemirsa, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat telah secara resmi menaikkan harga BBM sekitar 20 hingga 25%. Keputusan ini diambil dikarenakan anggaran untuk subsidi energi membengkak. Dan juga konsumsi BBM bersubsidi ini dianggap sebagian besar dinikmati oleh masyarakat mampu, sehingga peruntukannya dinilai tidak tepat. Namun bagaimanakah dampak dari penyesuaian harga BBM ini kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Utara? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama saya Bapak Dr. Arief Jauhar Tontowi selaku pengamat ekonomi. Selamat datang Pak, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan hadir dalam Kaltara Bicara hari ini Pak. Baiklah pemirsa, kita akan membahasnya dalam satu tema, yaitu menyikapi penyesuaian harga BBM. Dan berbicara mengenai kenaikan harga BBM ini sudah ditetapkan sejak tanggal 3 September lalu ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri, apa urgensi dari kenaikan harga BBM ini di tengah penurunan harga minyak dunia dan bahkan pendapatan negara ini sedang meningkat? Ya, bagaimana Pak? Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Dara. Ini pandangan saya terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini. Saya bisa melihat dari dua perspektif ya. Perspektif yang pertama itu dari perspektif pemerintah atau lebih spesifiknya masalah keuangan. Masalah keuangan. Kalau kebijakan ini diambil dari perspektif itu, analisis saya menunjukkan itu sudah tepat. Sudah tepat. Kenapa? Karena memang dulu tahun 2021 itu sebenarnya kan harga minyak ini sudah naik ya, sudah naik. Kemudian kuota yang ditetapkan oleh pemerintah itu akhirnya mengalami peningkatan. Nah, karena harganya naik, maka subsidi yang harus diberikan itu juga mengalami peningkatan yang sangat besar, malah bisa 3 sampai 3,5 kali lipat ya, dari sebelumnya yang sekitar 100 triliun. Kemudian menjadi sekitar 500 triliun atau 502,4 triliun ya. Pada awalnya pemerintah ini masih berusaha untuk mempertahankan, artinya tidak ingin membebani masyarakat karena memang neraca perdagangan kita masih surplus 400 triliun, sehingga itu masih bisa di cover dengan itu dan masih tetap aman. Tapi kemudian di tahun 2022 ini mengalami fluktuasi bahkan peningkatan sejak adanya perang Ukraina dan Rusia itu, sehingga itu melonjak sampai kebutuhan kuota ini itu diperkirakan sampai bulan Oktober ini akan habis. Pasca pandemi kebutuhan BBM ini kan meningkat. Di samping itu harga BBM sebenarnya meningkat ya, secara memang sempat mengalami penurunan sedikit ya, tapi secara rata-rata itu kan di atas 90 dolar per barel ya, di atas itu ya. Dan ini mengakibatkan kalau sebelumnya itu angka 502,4 triliun itu masih bisa tercover oleh pemerintah, akhirnya melonjak menjadi 690 sekian triliun, hampir 700 triliun. Nah ini kan kalau tidak diambil kebijakan yang tepat, maka ini akan membahayakan kondisi keuangan negara, terutama di tahun 2023, karena di tahun itu nanti ini pasti harus terbayar. Di samping itu juga karena kebutuhan kuotanya meningkat ya, setahu saya dari laporan Menteri Keuangan itu kan untuk Pertalite itu dari kebutuhan sekitar 23 menjadi 29 juta ya. Kalau solar itu dari 15 juta meningkat sampai menjadi 17 juta kiloliter ya. Jadi kebutuhannya itu mengalami peningkatan. Oleh karena itu untuk menyelamatkan kondisi keuangan ini tidak ada pilihan lain bahwa
harga BBM ini harus disesuaikan. Harus. Tapi bukan berarti subsidinya dicabut kan. Kemudian alasan yang berikutnya yang menurut saya juga cukup rasional yang dilakukan oleh pemerintah itu karena ternyata selama ini subsidi yang nilainya ratusan triliun tadi itu yang sekarang sampai mendekati hampir 700 triliun itu sebagian besar memang dinikmati bukan oleh masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas bawah. Sehingga sebagai gambaran ya bahwa ternyata solar itu hampir 89% itu dinikmati oleh dunia usaha. Sisanya 11% saja yang dinikmati oleh rumah tangga. Itu pun hanya 5% masyarakat yang kelas bawah yang menikmatinya. Artinya subsidi yang sekian besarnya ini kan tidak tepat sasaran. Pertalite juga begitu. 80 lebih persen itu juga dinikmati oleh masyarakat yang kelasnya secara ekonomi dia mampu, bukan masyarakat bawah. Jadi menurut saya ini ya dari perspektif keuangan sudah tepat. Hanya dari perspektif proses pengambilan keputusan ya menurut saya ya kita perlu kritik lah, perlu kritik sedikit. Begini, pemerintah pusat itu menurut saya ini perlu koordinasi yang matang dulu dengan pemerintah daerah. Jadi sebelum wacana itu digulirkan, koordinasinya itu harus matang dulu karena kan memang rakyat ini ada di daerah ya, tidak ada di pusat. Sehingga gejolak itu dari awal itu bisa diantisipasi, bisa dikendalikan, bisa diredam, tidak terlalu kuat sehingga terjadi demo di mana-mana itu. Kemudian langkah berikutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah ketika mengambil keputusan ini itu kebijakannya itu harus satuan waktu antara mengambil keputusan menaikkan BBM dan juga ketika menggulirkan bantuan sosial untuk mengamankan masyarakat yang ekonominya rentan. Itu harus cepat, harus cepat dan tepat sasaran. Sekarang dari sisi kecepatan saja, kalau misalnya itu tidak dilakukan cepat, misalkan hari ini naik, mereka dalam 1 minggu atau 2 minggu ini belum dapat bantuan, mereka kan juga bisa stres ya, karena daya belinya juga menurun gitu. Apalagi misalnya sampai 3 minggu atau 1 bulan, mungkin mereka sudah hutang kemana-mana, sudah hutang untuk menutupi kebutuhan. Ini persoalan yang harus dipersiapkan betul oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga yang menurut saya juga perlu dikritisi adalah proses pengambilan keputusan dan mengumumkannya kepada publik ini seharusnya sistem distribusi BBM ini sudah dalam kondisi yang sudah bagus ya. Jadi tidak banyak antrian seperti itu. Kemudian juga tidak ada penyimpangan atau penimbunan. Ini harus 3 hal ini menurut saya yang memang harus diperhatikan kita ngambil keputusan. Begitu saya kira, Mbak. Iya, baik Pak. Mengenai BBM bersubsidi ini dianggap tidak tepat sasaran seperti itu. Menurut Bapak, apakah sebenarnya ada langkah-langkah lain atau opsi lain untuk mengawasi bahwa BBM bersubsidi ini nantinya akan tepat sasaran seperti itu? Sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa ini subsidi ini yang subsidinya ya. Subsidi ini tidak tepat sasaran. Ya betul, memang subsidi ini tidak tepat sasaran. Ini kan berdasarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan bahwa sebagian besar dinikmati oleh orang-orang yang mampu, termasuk dunia usaha. Di mana kelompok yang mampu dan dunia usaha ini sebenarnya dia lebih mudah beradaptasi ketika terjadi fluktuasi ekonomi atau ekonomi sulit. Ya. Nah, pemerintah mungkin perlu melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena area atau wilayah masyarakat itu kan ada di daerah, Jadi memang pemetaannya itu harus dikuatkan kembali, diperjelas kembali, kemudian bentuk penyalurannya mungkin yang harus dirubah ya, tidak seperti selama ini gitu ya. Jadi mungkin bantuan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata dengan baik itulah
yang menjadi fokus dikuatkan, sementara harga BBM-nya itu kembali disesuaikan, walaupun mungkin masih ada batas-batas tertentu ya, supaya jangan terlalu sangat membebani masyarakat. Saya kira begitu kira-kira. Baik Pak, kemudian biasanya atau sebenarnya tolak ukur apa saja yang menjadi penentu untuk kenaikan harga BBM ini selain dari harga minyak dunia ataupun mungkin kebutuhan masyarakat yang meningkat setiap tahunnya dan sudah tidak dapat lagi diakomodir atau disubsidi oleh negara. Biasanya indikator apa saja Pak yang menentukan kenaikan harga BBM ini? Begini ya, ini posisi kita itu kan sudah bukan sebagai eksportir ya, sudah lama kita sebagai importir. Ini yang harus diperhatikan, bahwa kalau kita itu sebagai importir, ketika harga itu naik kemudian kita tidak menyesuaikan, maka pasti dampaknya terhadap beban kita ini kan sangat tinggi. Apalagi barang impor, kemudian barang impor itu disubsidi. Otomatis ketika terjadi kenaikan permintaan dan perubahan harga, maka subsidi itu pasti akan meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan harga yang ada di pasaran gitu. Jadi itu salah satu indikator kenapa ini harus disesuaikan, karena ini adalah sudah menjadi produk impor. Beda kalau misalnya ini produk ekspor ya, malah kalau harga-harga secara internasional naik, kita semakin untung kan. Betul. Saya kira itu salah satu yang harus dipertimbangkan untuk menyesuaikan harga. Ya, baiklah, menarik sekali perbincangan kita, namun kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Kaltara Bicara. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya, gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya, nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Dan saat ini saya masih bersama dengan Bapak Dr. Arief selaku pengamat ekonomi. Baiklah Pak, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai penyesuaian harga BBM ini. Saat ini sendiri kan Pak, kondisi pandemi COVID-19 ini berangsur pulih. Masyarakat juga mulai perlahan-lahan memperbaiki perekonomiannya. Dan di saat itu pula kenaikan BBM ini terjadi. Nah, menurut Bapak bagaimana pengaruh potensi terjadinya inflasi khususnya di Kalimantan Utara? Ya, saya kira secara nasional ini pasti akan terjadi ya peningkatan inflasi dengan adanya peningkatan harga BBM ini. Karena BBM ini merupakan kebutuhan dasar dan dari seluruh aspek kehidupan itu sehari-hari kita itu sangat dipengaruhi oleh mobilitas ya, transportasi. Yang dimana di situ komponen utamanya adalah BBM. Ya, sehingga dengan itu maka pasti akan berdampak meningkatnya inflasi. Dan
Ini diperkirakan kan bisa sampai 6-7% Iya. ya akan naik sebesar itu. Jadi seperti itu kira-kira. Iya, baiklah. Setelah ditetapkan kenaikan harga BBM itu, dampak yang langsung terjadi ini terlihat dari jasa transportasi ya Pak ya. Iya. Begitu dinaikkan harga BBM, langsung juga dinaikkan ongkos atau biaya transportasi darat maupun air. Menurut Bapak dampak dari sektor mana saja nantinya yang akan langsung mengalami kenaikan harga? Ya, saya kira ini karena transportasi ini merupakan faktor utama yang memobilisasi kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi yang lainnya itu pasti juga akan mengalami dampak ya. Misalnya saja dari kebutuhan konsumsi rumah tangga, semua kebutuhan di rumah sehari-hari itu kan juga bisa hadir di rumah, bisa hadir di pasar, itu kan juga karena transportasi, dan transportasi itu dipengaruhi oleh harga BBM itu. Kemudian kegiatan-kegiatan industri, tidak hanya rumah tangga ya, industri itu sudah pasti itu secara langsung, karena kebutuhan BBM itu diperlukan setiap hari, sehingga kegiatan produksi itu biayanya menjadi meningkat. Maka produk-produk yang dijual dari hasil industri, apakah itu industri rumah tangga ataupun industri yang sudah pabrikasi, itu semuanya pasti akan mengalami penghitungan ulang untuk menyesuaikan, karena biaya produksinya itu akibat BBM meningkat pasti juga akan meningkat. Jadi ya hampir semua sektor ya, hampir semua kegiatan ekonomi itu mengalami akan terdampak ya Pak? Ya, terdampak dan mendapat tekanan sehingga harus disesuaikan. Iya. Kalau untuk inflasinya sendiri ini perkiraan akan naik berapa persen itu Pak? Ya, ini beberapa pihak para ahli itu kan memprediksi sekitar 6-7% bisa meningkat sampai segitu. Tapi mudah-mudahan pemerintah melalui program penguatan di masyarakat kelas bawah itu mungkin itu bisa sedikit menurunkan ya. Tapi mungkin sekitar itulah 6-7% kira-kira. Ya, baiklah. Menurut data yang kami terima kan Pak, terjadi penurunan daya beli masyarakat itu sekitar 30%. Nah, bagaimana prediksinya daya beli masyarakat ini setelah penyesuaian harga BBM ini, Pak? Apakah akan semakin menurun atau bagaimana? Ya, daya beli sudah pasti akan kena imbasnya, akan mengalami penurunan. Tapi sebenarnya begini, untuk masyarakat yang tidak terlalu rentan, masyarakat yang masih punya kegiatan produktif ya, kegiatan usaha, misalkan UMKM, itu dalam jangka pendek dia pasti akan mengalami tekanan, tapi sebenarnya secara alamiah ya pastikan dia akan melakukan penyesuaian. Dia memproduksi karena kebutuhan faktor-faktor produksinya itu mengalami peningkatan biaya, maka harga jualnya juga pasti akan dinaikkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian yang paling berat sebenarnya masyarakat yang kelas bawah, di mana ekonominya sangat rentan, yang dia sumber pendapatannya itu sangat terbatas, itu yang memang akan agak sulit ya, agak kesulitan untuk melakukan adaptasi terhadap peningkatan harga BBM ini gitu. Jadi mungkin menurut saya ya pemerintah harus lebih banyak fokus terutama untuk menyelamatkan yang kelas bawah ini dulu, sampai mereka mampu mengikuti harga-harga yang begitu naik, tapi kemudian dia bisa mengikuti pelan-pelan sampai stres psikologisnya menjadi kuat kembali gitu ya. Di samping itu juga di sisi masyarakat yang punya kegiatan-kegiatan produktif dan sektor dunia usaha itu juga mungkin perlu didampingi oleh pemerintah, perlu dikuatkan sehingga mereka secara psikologis masih punya keyakinan bahwa bisa tetap bisa mengikuti ya perkembangan kenaikan harga-harga gitu. Ya, baik itu tadi dari sisi daya beli masyarakat ya Pak ya, yang otomatis akan mengalami penurunan juga sampai masyarakat bisa menyesuaikan kembali dengan harga yang ditetapkan oleh pasar. Lalu bagaimanakah dengan angka kemiskinan sendiri Pak dan jumlah pengangguran seperti itu misalnya, apakah ini akan cukup terpengaruh oleh kenaikan harga BBM? Ya,
Sebenarnya kita sudah cukup berpengalaman ya. Iya. Beberapa kali kan sebenarnya di era pemerintahan sebelumnya harga BBM itu juga mengalami kenaikan. Tapi selama ini angka menunjukkan bahwa memang terjadi tekanan, tapi tidak begitu signifikan sih. Dan biasanya karena semua kegiatan ekonomi tetap berjalan, semua masyarakat kembali tetap optimis dan positif, itu angka kemiskinan itu relatif masih bisa dikendalikan, tidak terlalu signifikan mengalami penurunan, termasuk pengangguran. Karena sebenarnya menurut saya faktor kemiskinan dan pengangguran itu bukan dipengaruhi secara signifikan oleh kenaikan BBM, tapi ada faktor lain ya. Faktor lain ya, lapangan kerja, investasi, gitu ya. Itu yang lebih dominan mempengaruhi, bukan karena kenaikan BBM. Bukan hanya kenaikan BBM saja ya Pak ya. Seperti karena kalau kenaikan BBM ini, misalnya kita punya usaha ya, kita kan langsung bisa menyesuaikan dan tidak serta-merta kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, semua kan masih bisa bertahan gitu ya. Iya, betul. Cuman hanya ada tekanan yang berat terhadap kemampuan daya beli karena mungkin pendapatannya itu tidak serta-merta saat itu juga mengalami peningkatan. Jadi setelah harga-harga naik, tapi kemudian pendapatan itu perlahan-lahan baru dia bisa mengikuti dan bisa disiapkan. Baiklah, setelah kenaikan harga BBM ini kan Pak, pemerintah itu menambah bansos untuk masyarakat sekitar 24,17 triliun untuk menopang kehidupan masyarakat rentan seperti itu. Menurut Bapak, seberapa efektifkah bansos ini untuk menopang daya beli masyarakat yang rentan tersebut? Selama ini memang belum ada ya kajian ilmiah ya yang mengukur sebenarnya seberapa efektif itu, tapi paling tidak itu akan sangat menolong mereka, ketika ketika shock awal menghadapi kenaikan harga tadi itu ya, untuk menolong mereka. Tapi kemudian pada akhirnya semua orang pasti berusaha untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang memang sudah seperti ini dan harus dihadapi. Jadi kalau hitung-hitungannya secara statistik seberapa kuat, saya tidak bisa menyebutkan angkanya, tapi saya kira ini akan sangat menolong. Akan sangat menolong. Apalagi nanti pemberiannya itu cepat. Jadi harusnya bareng-bareng ya. Ini naik, sekarang juga diberi BLT, mudah-mudahan ini tidak terlalu lama. Kemudian sasarannya juga menjadi tepat. Nah, itu pasti akan sangat efektif. Gitu. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya yang pemerintah lakukan untuk agar bansos ini dapat misal tepat sasaran? Bagaimana saran-saran untuk pemerintah agar bansos ini bisa tepat sasaran dan juga masyarakat dapat tersosialisasikan mengenai kenaikan harga seperti itu? Sebenarnya ini menurut saya peran yang lebih dominan harusnya pemerintah daerah ya, karena pemerintah daerah itu berhadapan langsung dengan rakyat yang ada di daerah. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah pertama itu adalah dia harus menguatkan dampak psikologis dulu. Jadi masyarakat itu harus tetap berpikir positif dan juga solutif gitu. Kita berpikir positif tapi tidak mencari solusi, itu juga sama saja kan, mendapat tekanan. Kemudian yang berikutnya adalah supaya ini tepat sasaran, ini pemerintah daerah pastikan sebelum-sebelumnya dia sudah punya database. Database siapa saja mereka yang memang harus menerima bantuan itu. Nah, ini mungkin faktor verifikasinya di lapangan itu harus dikuatkan kembali. Itu kan secara struktur itu kan ada pemerintah, misalkan ada provinsi, kabupaten, ada tingkat kecamatan, RT itu ya. Jadi sampai di tingkat RT itu verifikasinya memang harus matang. Kalau itu matang, insya Allah data itu pasti akan akurat dan tepat sasaran. Saya kira begitu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah supaya tetap tepat sasaran ya. Betul ya. Jadi pemerintah daerah ini harus cepat dan juga tepat ya Pak ya, dalam menentukan siapa-siapa yang berhak menerima. Karena kalau lambat itu
kadang-kadang juga menjadi mereka sudah stres duluan, sudah hutang dulu. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi di masyarakat yang di bawah. Ya, baiklah, sebagai kesimpulan Pak, sebagai seorang pengamat ekonomi, bagaimana Bapak menakar efek domino dari kenaikan harga BBM ini? Sekaligus Bapak juga bisa menyampaikan closing statement kepada pemirsa. Oke. Yang pertama kita harus berpikir bahwa kita harus bersama-sama berpikir untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang secara ekonominya kuat ya. Kemudian kita sudah diuji oleh pandemi dan buktinya kita bisa kan, bisa ya. Dan saya kira ujian kenaikan harga BBM ini tidak sehebat pandemi. Pandemi itu benar-benar kita nggak bisa beraktivitas, kegiatan ekonomi benar-benar mati. Ini kan masih bisa. Jadi kita harus berpikir positif sehingga kita tetap menghasilkan solusi gitu. Nah, kemudian untuk pemerintah pusat saya sudah memberikan kritik tadi ya. Nah, sekarang kita sebagai masyarakat, jadi yang pertama kita menjadikan spirit bahwa keberhasilan kita menghadapi pandemi COVID ini, tentu ini membangunkan keyakinan kita juga akan bisa menghadapi kenaikan BBM ini. Kemudian yang kedua, kita coba untuk masyarakat ini belajar hidup efisien. Jadi efisien itu dengan menggunakan skala prioritas mana yang paling mendesak di situasi seperti ini, baru itulah yang dia belanja. Nah, kemudian untuk menguatkan masyarakat menghadapi situasi sekarang ini adalah memberdayakan aset-aset yang mungkin diam dan tidak produktif. Ya, kendaraan kalau memang tidak perlu jalan atau kendaraan dikomersilkan gitu ya, atau lahan-lahan kosong di rumah. Cobalah itu misalnya diproduktifkan, ditanam gitu ya, ditanamnya apa yang bisa sehingga tidak terlalu banyak belanja. Itu juga pasti akan menolong gitu ya. Kemudian ada properti-properti yang mungkin masih tidak dioptimalkan, coba dikomersilkan, menghasilkan pendapatan. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat untuk bisa menghadapi situasi sekarang ini, dan saya yakin insya Allah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua masyarakat yakin bahwa kita akan bisa menghadapi ini dengan baik. Ya, baik. Ya pemirsa, itu tadi Kaltara Bicara dengan tema menyikapi penyesuaian harga BBM. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Arief Jauhar Tontowi selaku pengamat ekonomi. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Kaltara Bicara hari ini. Kami akan kembali pada episode selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.